Buat yang pertama kali, semua sudah pernah ya. Udah tahu, saya Yuliana. Dan buat saudara yang masih udah lupa, di tahun ini MIC ini adalah tahun kita imani adalah tahun double grace, tahun double kasih karunia, double blessing. Amin. Saudara mau menerimanya? Amin. Ya, oke. Hari ini kita akan lanjutkan seri khotbah mengenai hubungan, mengenai relationship ya. Baru hari Sabtu kemarin, ini Pastor Jos baru aja memberkati pernikahan ya. Dan saya mendoakan akan ada banyak pernikahan yang diberkati di MIC, yang bisa menghasilkan pasangan yang bahagia, hubungan yang sehat, dan di sini akan banyak keluarga-keluarga yang dibangun di atas dasar yang kuat. Amin. Amin ya. Jadi khotbah hari ini bukan untuk yang sudah menikah, tapi buat yang single atau juga bisa juga buat yang masih dating ya. Kita ini sekarang dibombardir oleh pengertian bahwa kalau love, kalau kasih, cinta-cintaan itu seperti drama-drama yang kita lihat di film-film Hollywood, atau mungkin seperti drama Korea yang kita tonton, drama Cina yang kita tonton ya, atau romantisme itu mungkin seperti yang kita lihat di postingan orang di sosial media gitu ya, relationship goal, couple goal gitu. Kelihatannya kita pikir hubungan yang bahagia itu seperti itu. Tapi berapa banyak pernikahan yang sukses di antara para mungkin yang kita ikutin, para influencer, para tokoh-tokoh artis atau orang-orang yang kita follow, orang-orang yang kita kenal, seberapa banyak hubungan mereka tuh yang sukses. Kita bisa lihat sekarang ini begitu banyak orang nikah cerai ya. Jadi sepertinya itu hal yang biasa gitu. Karena ini bisa terjadi mungkin karena kita melihat standar pernikahan atau standar hubungan itu lewat satu standar yang salah. Apa sih itu love? Apa sih itu kasih? Agar kita bisa lebih mengerti dan agar kita bisa menerima kasih, agar kita juga bisa mempraktekkan kasih, kita harus belajar dari sumber kasih itu sendiri, yaitu Tuhan. Apa sih yang Alkitab katakan mengenai kasih? Hari khotbah hari ini saya beri judul Love is a Decision. Kasih itu adalah keputusan. Coba kita bilang sama-sama, kasih itu adalah keputusan. Banyak orang yang merasa bahwa, aduh, saya kayaknya nggak merasa utuh, saya kayaknya nggak merasa penuh, kayaknya harus ada yang lengkapin gitu ya. Mungkin kita sering dengar istilah kalau di film-film, you complete me gitu ya. Kayaknya kalau ada kehadiran pasangan hidup itu bisa bikin kita penuh. Seakan-akan kita akan lebih bahagia kalau ada kedatangan pasangan hidup. Coba yang menikah, apakah betul? Apakah kedatangan pasangan hidup bikin hidup kita lebih bahagia? Ya jawaban ya. Artinya apa? Waduh. Kita pikir cinta-cintaan pernikahan itu seperti fairy tale ya. Atau mungkin kita sering dengar istilah soulmate. Soulmate, kita cari-cari siapa sih soulmate-nya kita. Kita coba yang pertama gagal, kita cari lagi yang kedua, cari lagi yang ketiga gitu ya. Siapa sih soulmate kita? Kayaknya kita nggak sempurna kalau tanpa kehadiran si soulmate ini. Tapi konsep yang salah ini membuat banyak orang kecewa. Karena hubungan secara ekspektasi kita itu tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak kan seperti itu. Tahukah saudara bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengisi kekosongan dalam hidup saudara? Yang bisa isi ada satu kekosongan dalam hati ini cuma Tuhan. Kata single. Kata single kalau saudara lihat bahasa aslinya itu artinya adalah one whole, unique, utuh. Jadi tiap orang itu aslinya adalah utuh 100%. Bukan 50%. Kalau saudara merasa 50%, saudara akan selalu merasa kurang. Saudara akan merasa butuh orang lain untuk lengkapin hidup saudara yang kurang ini. Jadi pernikahan Kristen itu adalah pada saat seseorang memberikan 100% dan 100%.
Sehingga pada saat mereka kasih 100% pernikahannya akan bahagia, dan mereka akan melahirkan anak-anak generasi penerus yang takut akan Tuhan. Dan pada waktu keadaan seperti sekarang, Rasul Paulus juga mengalami masalah pergumulan, mengalami masalah hubungan di dalam gereja di Korintus. Mereka bingung, aduh, pernikahan suami istri itu sebenarnya gimana sih? Cerai boleh gak? Kalau pasangan suami istrinya ternyata nggak seiman, bagaimana? Apakah harus ditinggalin? Boleh nggak kawin lagi setelah udah cerai? Terus hidup single bagaimana? Jadi sama, jadi zaman dulu begitu banyak jemaat juga bingung dengan masalah hubungan itu harus bagaimana. Karenanya di zaman Paulus itu, di jemaat di Korintus itu ada banyak kuil-kuil ya, kuil-kuil penyembahan berhala yang mereka menyediakan prostitusi bagi, kalau mereka saudara mau tertanam dalam satu dewa-dewa. Jadi di situ di kuilnya disediain prostitusi untuk pria dan untuk wanita. Jadi yang single juga bahaya nih keadaan imannya, karena dua-duanya disediakan. Ayat firman Tuhan katakan, akhirnya Paulus katakan di 1 Korintus 7 ayat 32. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Aku ingin supaya kamu hidup. 1 Korintus 7 ayat 32, bisa dibuka. Oke, saya bacain aja ya. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Ya. Jadi Rasul Paulus, dia sebagai orang yang single, dia katakan untuk hidup itu jangan khawatir, untuk hidup itu harus konten dengan keadaannya. Tapi kalau memang kamu nggak bisa kuasain diri, kamu daripada dosa, kamu mau hormon kamu naik tinggi, kamu kawin aja. Tapi keputusan apapun itu, setiap orang single dikatakan harus memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Jadi kalau masih single, itu bebas ya, mau lakuin hal-hal tanpa ada beban anak, tanpa ada batasan dari suami, dari istri. Ini saatnya untuk berkembang. Ini saatnya dipakai Tuhan luar biasa. Saat kita kasih talenta kita ke Tuhan. Ini juga saatnya kita untuk mempersiapkan diri kita. Biasanya kalau udah siap, kitanya udah siap, Tuhan akan pertemukan orang lain yang juga udah siap. Pada saat masih single, kalau kita lihat waktunya Tuhan, kita akan dipertemukan dengan atau dihubungkan dengan orang-orang yang kita ketemu, entah di jalan, kita ketemu di mall, entah pada saat kita keluar dari sini, kita ketemu orang itu. Tuhan akan pertemukan kita dengan beberapa orang-orang yang bisa ada hubungannya dengan masa depan kita. Di dalam kata Tuhan tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat dalam ceritanya Tuhan. Karena siapa sih? Tuhan itu penulis cerita kita, penulis hidup kita. Jadi kalau cerita kita, hidup kita itu bukan kita yang tulis, tapi Tuhan yang tulis. Jadi kalau Tuhan yang tulis cerita hidup kita, pada saat kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menentukan kepada kita tahap-tahap apa yang harus kita tempuh. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Jadi what is love? Apa sih kasih itu? Hari ini cuma ada 2 poin. Love is a decision, not a feeling. Kasih itu adalah keputusan, bukan perasaan. Yang kedua, love is an action, not a word. Jadi kasih itu adalah action, perbuatan, bukan perkataan. Kita masuk poin yang pertama. Love is a decision, not a feeling. Kasih itu adalah keputusan, bukan apa? Perasaan. Cinta itu yang digambarkan oleh dunia itu kayaknya berdasarkan kayak feeling ya, berdasarkan chemistry. Ada chemistry-nya nggak nih gitu ya? Kayak mau belajar matematika gitu ya. Ada chemistry-nya nggak nih? Ada perasaan nggak nih? Atau ada hubungannya nggak? Ada tertarik secara fisik atau enggak? Kalau orang menaruh dasar hubungannya kepada perasaan, kepada feelings, maka akan mudah goyah. Kenapa sih kamu putus? Udah gak ada feeling lagi.
Kenapa sih kamu cerai? Oh, udah gak ada perasaan lagi, udah mati rasa. Kenapa sih kamu udah gak mau sama dia lagi? Bosen. Hubungan yang dibangun di atas dasar feeling, perasaan, dan fisik, ketertarikan cuman fisik, akan gampang goyah. Pada saat perasaan itu udah gak ada, udah hilang, makanya gampang goyah, hubungannya gak kuat. Makanya banyak yang kecewa. Kenapa hubungannya itu gak sesuai dengan ekspektasi? Ekspektasi gak sesuai dengan realita. Apa yang di-expect gak sesuai dengan kenyataan. Jadi kasih itu adalah keputusan, bukan perasaan. Kita bisa lihat di tempat ini ya, kita tahu ada beberapa orang yang unik, ada beberapa orang yang berbagai karakter. Kalau kita punya kasih, kita akan mengerti kalau teman kita ini yang satu ini kayaknya lagi mulai aneh-aneh nih ya, kayaknya lagi mulai galak atau mulai sensitif. Kalau mulai aneh-aneh kita tetap temenin nggak? Kita tetap temenin ya, bukannya kita jauhin ya, karena kita mengasihi teman kita. Saya rasa di sini adalah tempat-tempat di mana kita saudara diterima come as you are, saudara datang seperti saudara, tanpa ada agenda, tanpa ada seperti saya mengasihi kamu karena kamu mengasihi saya, misalnya gitu ya. Kalau dunia seperti itu, nggak ada yang gratis gitu ya. Tapi di sini saya percaya kita saling mengasihi dengan sesama kita, dengan teman-teman kita di sini. Kita bisa saling support, kita bisa saling doakan. Karena kasih itu bukan berdasarkan bagaimana dia baik ke kita, tapi kasih itu keputusan. Saya mau baik sama dia. Kenapa? Karena itu apa yang Tuhan kehendaki. Bukankah Tuhan bilang kasihilah sesamamu? Jadi kita, kalau ada teman kita lagi kesulitan, kita support, kita bantu doakan. Kenapa? Ada masalah apa? Kalau mungkin yang sudah menikah mungkin pernah terlintas dalam pikiran kita ya, kalau lagi ribut besar gitu ya, wah saya nikah sama orang yang salah. Mungkin lagi ribut besar, wah pernikahan saya udah gak bisa diselamatin lagi, saya mau cerai aja. Banyak yang gak kasih tahu sama kita bahwa awal pernikahan itu seperti badai ya. Kalau di sini kita mau real honest ya, benar gak sih pernikahan itu seperti badai, gak ada yang pernah kasih tahu. Karena proses menyatukan dua orang yang berbeda menjadi satu itu bukan drama romantis, tapi drama perang dunia, betul? Yang sudah menikah, betul ya? Waduh, ada banyak senyum di tempat ini ya. Iya, kita maunya pas menikah itu drama Korea, drama romantis, drama Cina, tapi ternyata kenyataannya adalah drama perang dunia. Saudara bayangin, 2 tahun pernikahan saya yang pertama, wah luar biasa. Perang dunia, 2 tahun pertama. Tapi saya puji Tuhan, saya selamat dari badai. Sekarang ini kita udah gak ada badai ya, amin ya. Saya tahu ada beberapa orang, bahkan ada hamba Tuhan, ini bukan kompetisi ya, kamu berapa lama badai pernikahan kamu, bukan kompetisi. Saya lihat ada beberapa orang bahkan puluhan tahun, masih belasan tahun, masih di dalam badai. Kenapa? Karena belum nyatu, masih menyatukan dua karakter berbeda, belum ada yang mau ngalah, belum ada yang mau say sorry, belum ada yang mau bilang thank you. Jadi tidak mudah menyatukan dua orang yang berbeda. Landasan apa yang saudara pegang pada waktu menikah, itu menentukan kehidupan saudara. Jadi landasan waktu saudara pegang dalam pernikahan itu menentukan seberapa kuat pernikahan saudara. Kita baca sama-sama di Efesus 5 ayat 33 ya. Ada ayatnya? Ya, 2-3. Bagaimanapun juga. Jadi katanya bagaimanapun juga. Nggak ada, tapi dia yang salah, tapi dia yang mulai duluan. Katanya bagaimanapun juga. Ya, nggak ada yang bilang saya mau mengasihi istri saya kalau dia lagi baik. Ya, semua orang juga mau begitu ya, kalau keadaan baik-baik aja gitu ya. Tapi Alkitab katakan bahwa apa? Tugas suami apa? Love your wife. Kasihilah istrimu. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Sejauh apa? Kalau kata Alkitab harus cinta mati ya, seperti Tuhan Yesus itu mau mati buat jemaat gitu ya. Jadi tugas istri apa? Tadi suami udah ya, kasihilah, sayang istrimu. Kalau istri apa?
hormatilah suami. Jadi respect your husband. Kelihatannya gampang ya, tapi nggak gampang. Suami dibilang sayangi istri, artinya apa? Kalau suami sayangi istri artinya beliin semua apa yang dia mau. Dia mau beli tas, dia mau beli dompet, kasih. Beliin semua yang dia mau. Kalau dia bilang ajak istrimu dating, ajak istrimu pacaran, jangan udah punya anak, istrinya nggak pernah diajak keluar makan, ya kan? Di sini ada yang mulai colek-colek nih, ya. Sayangi istrimu, tunjukin gitu ya. Kalau istri juga sama, dibilang apa? Hormati suamimu, respect sama dia. Mungkin saat ini suaminya penghasilannya lebih besar istrinya, it's okay, hormatilah suamimu. Jadi sambil didoakan gitu ya, aduh saya biar doakan bisnis kerjaan suami saya semakin sukses, semakin naik gitu ya. Love is a decision, not a feeling. Kasih itu keputusan, bukan perasaan. Pada waktu kita sudah memutuskan kita mau menikah dengan seseorang, maka kita sudah buat keputusan untuk mengasihi dia bagaimanapun juga. Bukan karena ada klausa A, B, C baru saya mau mengasihi dia. Bagaimanapun juga kita harus mengasihi. Marriage is a one-way ticket. Pernikahan itu adalah cuma tiket satu arah. Bukan kalau kita mau berubah pikiran, saya nggak jadi deh, nggak bisa gitu ya. Kalau sudah putuskan menikah, ya udah itu tiket satu arah. Tapi kalau masih dating, kalau masih pacaran, itu masih bisa berubah. Makanya kalau masih pacaran, kita harus benar-benar lihat siapa pasangan kita itu. Buat yang masih single ya, kita harus lihat pakai kaca pembesar gitu, kita benar-benar lihat secara detail. Laki-laki ini siapa, perempuan ini siapa gitu ya. Apakah dia benar-benar cinta Tuhan? Apakah dia punya nilai yang sama dengan saudara? Apakah dia itu gimana sih cara dia treat keluarganya? Atau bahkan gimana sih cara dia treat pelayan di restoran gitu ya. Kita harus benar-benar investigasi dulu. Kalau kita belum menikah, kita masih dating, kita investigasi siapa dia. Dia bilang, banyak orang bilang dia orang Kristen, banyak orang bilang dia staf pelayanan, tapi kita lihat hidupnya. Kalau ternyata omongannya itu suka ngomong kasar, omongannya tidak penuh dengan pengharapan, selalu bukan membawa kita naik, tapi membawa kita semakin turun. Pada saat kita lihat dia suka bergaul dengan teman-temannya, bergaul sampai subuh, kita cek apakah dia benar-benar Kristen yang menghidupi Kristen atau dia cuma KTP. Jadi banyak orang walaupun Kristen, walaupun dia bilang saya sudah pelayanan, bukan berarti itu adalah calon yang paling baik. Saudara tetap harus cek lagi pakai apakah kaca pembesar gitu ya. Kalau masih single pakai kaca pembesar, dia benar-benar bukan sih, dia benar-benar cinta Tuhan nggak? Dia benar-benar punya nilai yang sama nggak dengan saya? Alkitab katakan apa? Jangan bersama dengan pasangan yang tidak seimbang. Tidak seimbang, berarti artinya apa? Kalau saudara dengan saudara kerohaniannya baik, ternyata dia ateis, saudara pasti cari masalah ya kalau saudara mau menikah dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Karena Tuhan saja dia tidak mau patuh dalam otoritas Tuhan, gimana dia mau patuh dalam otoritas satu pernikahan? Kalau udah tadi pas kalau kita harus cek bagaimana hidupnya, bagaimana perkataannya, bagaimana pergaulannya, bagaimana kesehariannya, bagaimana dia dengan keluarganya. Kita harus cek. Kenapa? Karena kalau sudah nikah berarti udah beli putus ya. Udah beli putus. Aduh. Tapi kalau misalnya kalau saudara tadi kan kalau masih belum nikah pakai kaca pembesar ya. Tapi kalau udah nikah gimana? Saudara harus pakai teropong, jauh banget lihatnya. Jangan lihat terlalu dekat, harus lihatnya dari jauh. Pakai teropong, terus matanya cuma kedip sebelah lagi, udah tutup mata sebelah ya. Kalau saudara udah nikah, saudara nggak bisa lihat teropong pakai kaca pembesar lagi, cari-cari salah di mana, nggak bisa. Kalau saudara udah nikah, itu saudara harus pakai teropong jauh banget, lihatnya jauh-jauh aja, jangan terlalu dekat ya.
Jadi nggak terlalu kelihatan gitu salahnya di mana ya. Terus lihatnya sebelah mata, kadang mungkin merem dua mata gitu ya. Kalau udah nikah itu beda. Karena kenapa? Karena kalau udah nikah, katanya udah beli putus ya. Jadi kalau nikah itu kita harus praktekkan kasih. Katanya kasih itu sabar. Katanya kasih itu tidak mengingat-ingat kesalahan yang lama. Karena katanya kasih itu nggak selfish, nggak mementingkan diri sendiri. Jadi beda ya. Jadi dari sini nanti keluar ingatnya, oh kalau masih single kayak kacang besar. Tapi kalau udah menikah, kita harus pakai teropong jauh lihatnya ya. Kita masuk poin yang kedua. Love is an action, not just a word. Jadi mengasihi itu bukan hanya perkataan saya mengasihi, tapi harus ada actionnya, harus ada perbuatannya. Kita baca sama-sama di 1 Yohanes 3 ayat 18, 2-3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Ada ayatnya, kita bisa coba 1 Yohanes 3 ayat 18. Ada ayatnya, Riz? Ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Coba, ayo kita baca sama-sama yuk. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan kebenaran. Jadi kalau bahasa Jakartanya, cinta dibuktiin dong, jangan ngomong doang gitu ya. Jadi kalau kita bisa tunjukkan kita mengasihi seseorang, bukan hanya lewat perkataan, tapi lebih baik lagi kalau dengan perbuatan. Sama seperti kita bilang, ya deh, saya maafin kamu ya, di mulut. Tapi sebenarnya kita masih kesel sama ini orang. Kita masih nggak mau baca WA-nya dia. Kita masih nggak kalau dia ngomong kita cuekin. Berarti kita dalam hati masih belum maafin gitu ya. Karena cuma dari mulut iya maafin gitu. Tapi sebenarnya dalam hati belum. Jadi love is an action, not just a word. Jadi mengasihi kita bukan hanya perkataan, tapi kita juga harus perbuatan kita benar-benar kita mengampuni ya. Para pelayan Tuhan di sini ada yang jadi singer, usher, pendoa, guru sekolah minggu. Jadi mereka tuh mengekspresikan, mereka tuh mengasihi Tuhan dengan mereka mau melayani di area yang Tuhan percayakan. Itu berarti bukan hanya bilang saya cinta Tuhan, tapi ada perbuatannya, ada actionnya kelihatan, perbuatannya mau melayani. Mungkin di sini ada yang terbeban mengasihi gereja Tuhan, mungkin dengan memberi apa yang ada gitu, apakah kasih persembahan. Jadi bukan hanya bilang saya cinta Tuhan, tapi saya nggak cinta gereja Tuhan, nggak mungkin ya. Karena Tuhan, gereja Tuhan itu adalah idenya Tuhan. Jadi mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Di dunia kita kenal ada istilah take and give, take and give. Tapi kita berdoa di dalam gereja ini ada banyak orang yang give, bukan hanya take. Kalau sama orang dunia, saudara harus give dulu baru dapat take. Tapi kalau di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja, dalam komunitas gereja, begitu banyak orang yang mempraktekkan give gitu ya. Saya lihat begitu banyak orang-orang di sini yang begitu care sama temennya. Kalau lihat temennya nggak datang aja ditanyain, kamu kemana? Kamu sakit ya? Apakah baik-baik aja? Apakah kamu hubungannya bagaimana? Gitu. Ada banyak yang care gitu ya. Dan bahkan ada beberapa teman-teman di tempat ini, ada yang suka bawain makanan ya. Ada yang suka bawain snack tiap minggu. Dia menunjukkan kasihnya kepada gereja ini, kepada komunitas ini, dengan dia bawa snack, dia dengan perbuatan. Jadi kasih itu bukan hanya perkataan, tapi perbuatan. Misalnya suami istri ada yang bilang, yang, tiap hari bilangnya yang sayang gitu ya. Tapi kalau suami istri itu nggak pernah melihat suaminya itu melakukan sesuatu, nggak pernah kasih kado seumur hidup, nggak pernah kasih bunga seumur hidup, nggak pernah melakukan sesuatu yang istrinya suka, dia akan berpikir, kamu beneran sayang nggak sih? Kayaknya saya curiga nih, kamu nggak sayang gitu ya. Pasti dia akan bertanya-tanya karena dia nggak pernah melihat ada perbuatan kasih dari si suami. Dan mungkin di tempat ini kita bisa lihat ada beberapa teman kita, wah teman kita nih lagi down nih, kita bisa samperin dia, kita ajak ngobrol, kenapa ya kamu ya, muka kamu kayaknya lagi down ya. Kita bisa kasih waktu kita ajak makan bahkan ya, kita ajak makan, kita dengerin curhatannya dia. Itu menunjukkan
menunjukkan kasih. Kita mengasihi teman kita dengan perbuatan, bukan hanya perkataan. Pada waktu anggota keluarga kita, mungkin ada anak, istri, kakak, adik, ya cici, koko yang lagi ada yang ulang tahun, ya. Kita menunjukkan kasih kita pasti berusaha, oh dia lagi ulang tahun nih, saya mau siapin kue, misalnya gitu ya. Itu kasih itu bukan hanya perkataan, tapi dengan perbuatan. Jadi kita kasih kue pada saat dia ulang tahun karena kita mengasihi dia. Kita tunjukkan dengan perbuatan. Di 1 Yohanes 4:8 katakan God is love. Allah adalah kasih. Jadi kita itu nggak bisa memisahkan Tuhan dengan yang namanya kasih. Kasih itu dalam karakternya Tuhan. Karena kasih Tuhan, dia menunjukkan kasihnya kepada kita dengan aksi perbuatan dia bagaimana? Dia mati buat kita di kayu salib. Kita datang ibadah hari ini, kita menunjukkan perbuatan kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita mau lakukan apa sih kehendak Tuhan, apa sih yang perintah Tuhan, kita mau lakukan apa sih, kita mau kasih korban, apa sih yang menyenangkan hati Tuhan. Kasih, agape, kasih yang berkorban itu menunjukkan ada satu kesetiaan, ada komitmen, ada kemauan untuk melakukan sesuatu. Itu kasih agape, kita belajar dari Tuhan Yesus. Jadi ada yang mau berkorban, ada kesetiaan, ada komitmen, dan ada kemauan untuk melakukan sesuatu. Bukankah sekarang ini kita lihat begitu banyak di masyarakat kurang ada kesetiaan di suami istri, kurang adanya komitmen dalam satu hubungan, kurang adanya kemauan, kayaknya mager dikit-dikit ya, males do extra buat orang itu kayaknya sulit zaman sekarang. Tapi kita harus tahu, Tuhan itu mengasihi kita tanpa bawa-bawa perasaan. Tuhan mengasihi kita. Kalau dia bawa perasaan, kita semua mungkin nggak ada yang selamat. Karena dia memutuskan, Tuhan memutuskan dia mengasihi kita. Tanpa dia pandang apa kesalahan kita di masa lalu, tanpa dia pandang bagaimana kita berontak sama Tuhan, Tuhan memutuskan dia mengasihi kita apa adanya. Jadi kita juga mengikuti kasih Tuhan, kasih agape ini. Dengan kita mau mengasihi pasangan kita mau mengasihi saudara kita mau mengasihi orang tua kita mau mengasihi teman kita dengan kasih yang setia, kasih yang komit, rela berkorban, dan kita mau lakukan sesuatu untuk membuat hubungan lebih baik. Saya akan tutup. Kenapa sih penting kita punya hubungan yang sehat? Kenapa penting kita punya hubungan di dalam Tuhan? Karena hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan sesama menentukan seberapa jauh kita berjalan dalam panggilannya Tuhan. Rasul Paulus katakan, apapun statusmu, apakah single, apakah married, apakah divorce, apakah in a relationship, kita harus konten, kita harus penuh dalam keadaan apapun. Kita harus tetap seperti dalam keadaan pada waktu Tuhan memanggil kita. Artinya apa? Setiap orang itu Tuhan udah kasih misi. Tiap orang Tuhan kasihkan ada satu visi Tuhan dalam satu orang. Tapi pada saat saudara memutuskan ada yang mau menikah, itu berarti ada dua visi yang coba disatukan. Tapi si jahat tahu, kalau ada pasangan, ada dua visi bergabung, ini akan semakin dahsyat, semakin kuat. Makanya setan coba menggagalkan hubungan. Setan coba untuk menggagalkan pasangan. Setan coba untuk menggagalkan ada satu unity di dalam hubungan. Akan coba digagalkan. Karena di dalam kesatuan, di dalam orang-orang yang menjalankan visi bergabung, maka itu akan dahsyat kalau di dalam Tuhan. Maka hari ini kita belajar, cinta itu adalah, kasih itu adalah keputusan, bukan perasaan. Dan kita belajar kasih itu adalah perbuatan, bukan perkataan.